Halo semuanya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai software AutoCAD Civil 3D 2020. Yang akan kita pelajari itu tentang pengenalan menu-menu dan perintah-perintah dasar pada software tersebut. Nah, kita buka langsung aja softwarenya. Nah, kali ini saya menggunakan AutoCAD Civil 3D yang 2020. Nah, AutoCAD Civil 3D sendiri itu biasanya digunakan untuk pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan sebagainya gitu. Kemudian berikut adalah tampilan awal dari AutoCAD Civil 3D 2020. Nah, pada menu pojok kiri atas itu terdapat menu browser. Kemudian pada bagian sini terdapat menu quick access. Kemudian pada bagian sini terdapat menu tab ribbon. Di sini ada panel toolbar. Kemudian di sini ada navigator books. Di sini ada menu panel. Kemudian di sini ada menu status bar dan di sini ada menu command line. Dan di bagian sini ada area gambar. Nah, pada menu browser sendiri itu terdapat new yang digunakan untuk membuka lembar kerja baru, kemudian open itu digunakan untuk membuka file, terus ada save digunakan untuk menyimpan hasil olah data, kemudian save as itu digunakan untuk menyimpan file yang sudah ada, export itu digunakan untuk mengekspor file dalam bentuk WWF, PDF, DXF dan sebagainya. Publish itu digunakan untuk sharing via internet sebagai archive gitu atau ke email gitu. Kemudian print itu digunakan untuk mencetak hasil olah data yang udah kita lakukan. Terus suite workflow itu digunakan untuk manajemen workflow yang sudah kita buat. Drawing utilities itu digunakan perintah untuk pengoperasian lah, seperti kita bisa ngatur unitsnya, drawing propertiesnya, kemudian dan sebagainya. Ada status, boards. Nah, pada quick access sendiri itu ada new, open, save, open from web dan mobile, save to web dan mobile, plot. Nah, ini fungsi cepat lah. Quick access itu untuk akses cepat kita membukanya itu. Jadi nggak perlu buka menu browser lagi lah, jadi bisa langsung. Kemudian pada tab ribbon ini itu terdapat tampilan 3D workspace yang untuk menampilkan tombol-tombol perintah AutoCAD yang dikelompokkan dalam panel sesuai dengan fungsinya. Nah, pada command line tadi ini di sini itu digunakan untuk memasukkan input perintah, koordinat. Itu tuh di sini itu untuk membuat lebih cepat aja ngetik di sini gitu. Nah, untuk status bar di sini tuh digunakan untuk menunjukkan settingan atau file yang AutoCAD yang sedang aktif. Jadi beberapa fitur di sini tuh untuk membantu dalam model yang presisi dan biasanya dilengkapi dengan shortcut sendiri gitu. Nah, kemudian pada area gambar sendiri tuh di sini digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek pada gambar yang sudah kita inputkan. Kemudian pada drawing area ini tuh ada dibagi menjadi dua, yaitu mode space dan paper space. Nah, setelah itu kita dapat langsung nyoba. Ini terdapat pada perspektif sendiri itu digunakan untuk membuat poin. Jadi dapat diklik kanan, diklik terus untuk membuat poin tuh atau input poin dapat di sini. Klik import point, kemudian bisa juga dilakukan di sini juga. Nah, kemudian surface juga nih untuk membuat konturnya. Nah, setelah itu kita coba pada ini. Nah, yang terdapat menu drawing seperti AutoCAD pada umumnya ada line, polyline, dan 3D point. Nah, misalnya kita buat grid line.
centerline dan polyline itu berbeda karena kalau polyline itu dia nyambung gitu. Nah ini kita klik nyambung, kalau ini terpisah line-nya. Nah untuk rectangle itu untuk membuat persegi panjang atau persegi biasa. Kemudian move ini untuk memindahkan yang objek yang udah kita buat, tinggal diklik terus spasi atau enter, geser. Copy itu untuk mengcopy objek yang sudah kita buat juga, diklik sini terus spasi. Nih, klik. Nah kemudian pada rotasi ini untuk mengubah rotasi objeknya, mau kemana gini misalnya. Nah kemudian trim sendiri itu digunakan untuk memotong garis. Jadi misalnya kita buat garis di sini. Nah, misalnya kita trim, kita klik dulu objeknya, terus kita klik dulu ininya, terus spasi atau enter, baru klik yang ini. Maka garisnya akan hilang. Nah, untuk extend sendiri itu untuk membuat garis pada batasan yang sudah kita buat, misalnya gini. Nah, kemudian kita klik extend, habis itu klik di sini sama klik di sini. Terus, nah maka akan terbentuk sambungan objek yang tadi tidak ada. Nah setelah itu pada explore sendiri itu ini digunakan untuk memisahkan objek ini udah jadi satu. Misalnya tadi kita membuat polyline kan jadi satu tuh. Nah ini jadi satu. Bila kita export, dia akan terpisah jadi dua. Nah kemudian pada scale itu untuk membuat besar dan kecilnya pada objek, misalnya gini, kita klik scale. Bisa jadi kecil, jadi gede. Misalnya kita kecilin ini. Nah kemudian mirror ya. Mirror tuh digunakan untuk membuat objek yang sama, jadi kayak cermin gitu. Coba kita buat dulu acuan yang gini. Terus kita klik objeknya. Misalnya gini. Nah, misalnya tadi dihapus dulu. Jadi objeknya akan menjadi dua gini. Setelah itu pada layer property sendiri itu digunakan untuk melihat layer-layer yang sudah kita buat atau yang sudah ada. Nah untuk membuat layer sendiri itu dapat diklik ini begini, kasih nama misalnya A, kasih warnanya bebas, nyesuaiin, terus dapat diaktifin dengan klik ini, klik 2 kali, kemudian layarnya akan aktif. Misalnya kita buat garis, nah itu warnanya akan warna oranye, ikutin layar yang udah kita buat. Nah setelah itu kita dapat pada ini nih, pada menu workspace tuh. Nah pada workspace sendiri itu digunakan untuk keperluan masing-masing. Misalnya untuk Civil 3D kita pakai yang ini, untuk membuat drafting animation pakai yang ini. 3D modeling tadi itu digunakan untuk keperluan buat 3D gitu, dan planning analysis dan sebagainya gitu, tergantung kebutuhan. Kalau ini kita menggunakannya yang Civil 3D. Oh ya tadi sebelum kita melakukan olah data tuh baiknya tuh kita mengatur drawing setting terlebih dahulu dengan cara klik setting pada ini, kemudian di drawing setting, terus atur drawing unitnya seberapa, terus datum yang digunakan, projection yang digunakan gitu di Indonesia misalnya.
GS84. Nah, pilih yang 49S. Sekarang kita di Jogja ya. Ini dapat klik oke. Nah, setelah itu setelah mengatur dimensi itu kita dapat ya, misalnya nih ini pada menu ini tuh kita bisa geser-geser, terus bisa nge-zoom juga 3D orbit, tampilan dari 3D gimana gitu. Nah, gitu. Kemudian pilih exit. Nah, untuk mengembalikan ke tampilan awal tadi dapat klik di komen dan klik plan. Setelah itu insert nih menu the modify untuk membuat tulisan. Ini yang dasar dulu tuh yang perlu kenal ini bagian drawing yang gitu. Terus jangan lupa kayak masukin poin tuh caranya gimana tadi udah create, terus import. Ini untuk membuat kontur, kita membuat visualisasi dulu. Terus pada setting itu kita atur dulu drawing settingnya seperti berapa gitu. Nah, oke, setelah itu dapat mengatur sini. Ini ortho nih, auto mode itu digunakan untuk lurusin garis, misalnya ini jadi luruskan garisnya 90 derajat gitu. Nah, kalau snapping itu digunakan untuk acuan lah, step biar gampang dalam nitikinnya gitu. Misalnya yang gini, kita sambungin dari garis ini ke sini. Nah, ini ada acuan hijau-hijaunya gitu. Mungkin ini dulu ya videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.